Ya, teman-teman, kalau kita melihat kanan kiri dari yoni gambar ini memang sudah ada pagar ya, dan di kanan kirinya juga sebuah taman yang luar biasa untuk kebersihannya. Hanya saja teman-teman ya, akses yang menuju ke sini yang perlu kita sampaikan ke pemerintah ataupun ke BPK ya, sangat mengenaskan karena memang hanya sebatas pematang sawah. Jadi seakan-akan kita ini sawah gitu ya, bukan ke tempat yang sangat bersejarah. Jadi kalau kita lihat seperti ini, di depan kita ini ya teman-teman, yoni terbesar se-Asia, dan ini dulu berada di tengah-tengah dari kerajaan Majapahit. Semakin besar yoninya, kerajaan itu akan semakin besar pula. Seperti itulah. Yuk kita akan satu persatu detailnya seperti apa. Yuk.
Salam nggih. Ini memang Yoni gambar gitu ya. Ya pas kebetulan kita ketemu ya. Sekalian dari peninggalan sejarah ya. Peninggalan sejarah dan Telapak Seno ya. Ya terima kasih karena memang admin dari Mojokerto TV itu sangat bangga sekali ketika para konten kreator yang di Mojokerto itu tidak meninggalkan peninggalan-peninggalan sejarah seperti ini. Begitu. Jadi saya juga sangat bangga teman-teman yang melihat di Mojokerto TV juga bisa mampir ke channel dari peninggalan sejarah maupun Telapak Seno. Ya seperti itu karena beliau juga ikut memviralkan atau membantu kita semuanya agar peninggalan-peninggalan sejarah yang seperti ini itu tidak hilang lenyap di telan waktu. Nah, apa yang dipertanyakan ini? Nah, ini kan Yoni yang cukup besar ya. Betul, ya. Nah, kira-kira batu lingganya itu sepanjang apa ya? Ya, ini. Kalau menurut Mas tadi. Batu lingganya ini sampai sekarang masih teka-teki ya. Karena ada batu Yoni sebesar ini sekitar 2,5 meter diameter ya. Diameter 2,5 ataupun bisa lebih 3 meter ya. Karena memang ini sangat teka-teki sekali karena batu Yoni ini terbesar se-Asia. Se-Asia, bukan di Indonesia lagi. Nah, inilah yang memang sampai saat ini batu Yoni ini memang ditempatkan di sini, tidak diangkut di museum. Karena apa? Betul, karena tidak ada alat berat yang mampu mengangkat ini. Yang menjadi teka-teki itu sekarang kemanakah batu lingganya? Banyak sekali cerita-cerita yang beredar, ada yang masih di Trowulan, ada yang menancap di Pendopo. Yang menancap di belakang itu ya, itu juga ada yang bilang itu Yoninya. Tetapi ya itu tadi, sejarah memang tidak ada kebenaran mutlak. Sejarah hanya bisa untuk kita mengaitkan apakah benar dan seperti itu. Makanya tugas kita semuanya mencari atau uri-uri. Nah gitu. Jadi ini kan ada beberapa yang ingin saya tanyakan juga. Ya silakan. Di sini kan ada relik-relik yang kira-kira era apa? Nah, kalau menurut ini admin tidak mengguru ya. Admin juga sama-sama belajar. Ya, kita semua belajar. Kalau admin menilai relief-relief yang tergambar di sini ini ciri khas dari Majapahit. Ada misalnya ada argumen yang lain ya yang menguatkan dugaan-dugaan dari sebelum Majapahit, ya tidak apa-apa. Namanya juga kita belajar langsung ke lokasi gitu. Jadi seperti ini. Nah, ini hampir sama ya dengan yang ada di petilasan Tribuana Tunggada. Ya, bedanya yang ini ada jenggot. Betul. Tunggada itu kan nggak ada. Kalau menurut Mojokerto TV ini, kenapa kok yang ada di Tribuana nggak ada, yang di sini ada kan? Nah, ini juga masih argumentasi. Artinya banyak yang mengatakan kalau ada yang jenggotnya ini laki-laki untuk antaboganya, untuk ularnya ya. Dan yang di Tribuana Tunggadewi itu nggak ada, itu perempuan. Dan skala ukuran lebih kecil dari ini. Ini sangat besar sekali, tidak ada di Jawa Timur atau dimanapun yang melebihi Yoni besarnya dari Yoni ini. Seperti itu. Dan ini juga kalau teman-teman bisa melihat ya, lubang dari lingganya itu luar biasa. Bisa dikatakan ini sekitar 80 atau 90 persagi gitu ya. Nah itu jadi sangat luar biasa Yoni yang ada di ini bukan di Trowulan, ini berada di Mojo Agung, Jombang. Di Jombang. Memang kan ini berbatasan antara Mojokerto dan Jombang. Ini Mojowarno, Mojo Agung. Tapi sayang banget teman-teman bisa nanti viralkan agar pemerintah atau BPK itu memperhatikan. Bisa diketahui kan kendaraan sampean ada di sana iya kan? Dan masuknya teman-teman, hanya sebatas setengah meter
jalan kaki, tidak bisa dilewati motor. Nah, yang bikin kita bertanya-tanya, ini situs atau peninggalan yang luar biasa. Ini bisa dikatakan terbesar se-Asia, tetapi akses jalannya malu kita kan. Seandainya lah teman-teman kita yang dari Sumatera, dari Bali, dari manapun ya, yang ingin menggali tentang sejarah Majapahit, ketika masuk ke sini jeblok loh, becek sekali. Ini gak hujan, kalau hujan ini nggak bisa jalan kayak jalan kaki itu, ya kan? Kena Nggak usah dikasih jalan mobil, motor aja. Nah itulah kalau memang bisa kan warga masyarakat itu bisa berunding sama Pak Lurah ataupun dari pemerintah itu ikut andil, apakah dibeli atau seperti apa. Jadi saran teman-teman ya, nanti bisa disebarluaskan videonya biar viral agar cepat dibangun seperti itu ya. Karena memang batu yoni ini tidak hanya sekedar batu yoni yang pernah kita jumpai. Batu yoni ini sungguh sangat luar biasa, terbesar se-Asia. Jadi seperti itu. Mungkin terima kasih ya Kang ya. Ya, siap. Ya. Bisa aja namanya. Terima kasih Telapak Seno ya. Dan terima kasih untuk peninggalan sejarah. Rahayu, rahayu, rahayu.